speedrun materi bab 1 pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Ini disclaimer-nya, ini daftar isinya. Sekarang kita akan bahas tentang definisi pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi untuk menghitung pendapatan, untuk mengetahui definisi ini, nanti kita akan bahas bagaimana sih kita bisa mengetahui berapa nilai dari pendapatan nasional. Nah, ada 3 cara, yaitu yang pertama, kita bisa cari pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa pakai metode pengeluaran. Dan yang ketiga, kita bisa pakai metode produksi. Nah, ini nanti kita akan bahas di beberapa slide berikutnya. Tapi kita harus tekankan bahwa pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perbedaan antara GDP dan GNP. Jadi, GDP itu Gross Domestic Product. Kalau di bahasa Indonesia, kita sering menamakannya PDB. Produk Domestik Bruto. Jadi, GDP ini menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Yang mana rumusnya adalah produk warga negara di dalam negeri, produk warga negara di dalam negeri ditambah dengan produk warga negara asing di dalam negeri. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah wilayah, contohnya kita punya negara negara IM contohnya. Nah, dan ada beberapa warga negara IM yang tinggal di negara AM. Dan ada beberapa warga asing yang masuk ke negara IM. Nah, dalam GDP yang diperhitungkan adalah semua yang masuk di wilayah IM, baik itu warga negara yang ada di dalam negeri maupun negara yang sebenarnya bukan warga negara yang IM, ya, warga negara luar negeri, asalkan mereka sedang berada di dalam negara IM ini. Nah, sedangkan konsep GNP ini beda. GNP menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara asli di dalam dan luar negeri. Jadi kalau misalkan kita memiliki warga IM di sini, maka ini akan diperhitungkan. Ini juga akan diperhitungkan. Akan tetapi, warga luar negeri yang masuk ke negara IM itu tidak akan diperhitungkan. Jadi jelas bedanya. Kalau gross product itu membahas semua warga negara yang ada di dalam negeri. Nah, sedangkan GNP itu menghitung semua warga negara asli yang ada di dalam dan luar negeri. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang NNP versus NNI. Nah, jadi NNP ini adalah singkatan dari Net National Product. Jadi, apa konsepnya, apa fundamental dari NNP ini? Jadi, semisal kita membeli sebuah pintu. Kita membeli sebuah pintu pada harga, saya tidak tahu harga pintu berapa, kita tembak 500.000. Nah, setelah itu kita menggunakan pintu ini setiap hari, dan lama-lama pintu ini menjadi semakin dalam tanda kutip rusak. Alhasil, harga yang semula 500.000
mengalami penyusutan menjadi 300.000. Nah, hal ini terjadi di seluruh aspek produksi, tidak hanya membahas pintu ini, bisa saja membahas oven, kompor, dan lain-lain yang ada di dalam negeri. Dan itu adalah konsep dari penyusutan. Jadi net national product itu dapat dari GNP dikurangi penyusutan. Nah, sedangkan NNI atau net national income ini sudah jelas ya dari rumusnya. Kita sudah dapat berapa net national produknya. Habis itu dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi anggap saja kita punya NNP. Kita punya nilai dari NNP di sini. Nah, kemudian karena ada pajak, maka nilai NNP ini berkurang. Nah, gara-gara ada pajak, ya otomatis nilai dari NNP ini berkurang. Tapi ketika ada subsidi, maka nilai NNP ini bertambah. Nah, jika kita memperhitungkan pajak dan subsidi ke dalam nilai NNP, maka kita akan mendapatkan nilai dari NNI atau Net National Income. Sekarang kita akan bahas PI versus DI. Jadi, PI atau Personal Income itu memiliki rumus NNI itu yang ada di sini, Net National Income, ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba yang ditahan, dikurangi dengan pajak perseroan, dikurangi dengan iuran asuransi, dikurangi dengan iuran dana sosial. Dengan untuk DI atau Disposable Income, itu dapat dari nilai dari PI yang ada di sini dikurangi dengan pajak langsung. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pendapatan nasional metode penerimaan atau biasa kita sebut dengan income approach. Income approach. Jadi pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan balas jasa faktor produksi yang diterima oleh rumah tangga produsen. Rumus pendapatan nasional adalah Y sama dengan W plus R plus I plus P. Dengan Y ini adalah pendapatan nasional, ya, pendapatan nasional, atau biasa kita singkat dengan bisa kita dapat dari yield. Jadi Y ini merepresentasikan kata yield, sedangkan W ini merepresentasikan kata wage yang artinya upah. R ini merepresentasikan kata rent yang artinya sewa. I merepresentasikan interest yang artinya bunga. Sedangkan P merepresentasikan profit atau keuntungan. Jadi ini adalah bagaimana cara mencari pendapatan nasional metode penerimaan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mencari pendapatan nasional dengan metode pengeluaran atau biasa kita kenal dengan expenditure approach. Expenditure approach. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu metode pengeluaran, pendapatan nasional ini dihitung dengan cara menghitung semua pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh setiap rumah tangga. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Jadi Y ini adalah yield, ya, pendapatan. C ini adalah consumption atau konsumsi. I ini adalah investment atau investasi. G ini adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, X ini adalah ekspor, sedangkan M adalah impor. Dan nilai dari jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah impor dinamakan net, ya, net ekspor. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan bahas pendapatan nasional metode produksi. Nah, metode produksi. Jadi di sini kita memiliki dua pendekatan. Cara pertama adalah untuk menjumlahkan nilai produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara. Rumusnya adalah Y, ini sudah jelas ya, yaitu yield ya, yield atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional. P1 itu harga untuk kita anggap barang pertama. Q1 itu barang kedua. P2 itu, maksud saya Q1 itu barang pertama. P1 itu harga untuk barang pertama. Sedangkan P2 itu harga untuk barang kedua. Q2 itu jumlah untuk barang kedua. Dan itu dilakukan hingga seterusnya. Nah, syarat agar kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini adalah pertama, harus terdapat lebih dari satu sektor yang memiliki produk akhir atau final goods. Kemudian juga terdapat data jumlah produksi yang dihasilkan. Jika tidak ada data jumlah produksi yang dihasilkan, maka kita bisa menggunakan approach yang kedua, yaitu untuk menjumlahkan semua nilai tambah dari sektor produksi. Jadi, kita dapat menggunakan rumus nilai tambah sama dengan nilai output dikurangi nilai input. Nah, bagaimana konteks dari semua ini? Sebagai contoh, jika kita memiliki sebuah ulat, ya, kita punya ulat, kita anggap ulat sutra gitu, kita punya ulat, oke. Terus kita punya petani yang dalam tanda kutip memanen ulatnya, memanen benang dari ulat sutra ini, dan kita akan mendapatkan benang dari ulat sutra ini dihargai, ya saya ambil contoh, dihargai $5 per kilogram. Setelah itu, hasil dari benang ulat sutra ini kemudian diolah menjadi kain, ya, kain. Diolah menjadi sebuah kain. Dan kain ini dijual pada harga 15 per kilogram. Seperti itu. Kemudian dari kain ini diolah lagi menjadi sebuah baju. Kita ambil contoh baju yang seperti ini. Oke. Nah, baju ini ada harga mungkin 25 per jangan kilogram lagi, pieces lah. Nah, kemudian baju ini dijual kembali kepada masyarakat setelah mengalami distribusi yang cukup panjang, dan pastinya distributor ini mendapatkan komisi ya, sehingga harganya adalah 30 per pieces. Seperti itu. Jadi nilai tambah dalam metode produksi ini, nilai tambah itu sama dengan nilai output dikurangi nilai input. Jadi sebagai contoh, apabila kita melihat pada tahun 2023, pada saat benang ini sudah dibuat dan tahun 2023 berakhir di sebelah sini, maka nilai tambahnya adalah nilai output dikurangi nilai input sama dengan 25. Ya, ini jangan lupa dikalikan dengan jumlah pieces baju yang terjual ya. Kemudian apabila ternyata 2023
dimulai dari sini saat kain ini sudah jadi dan berakhir saat sudah sampai di orang ke pembeli, maka nilai tambahnya adalah 30 dikurangi 15 sama dengan $15. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi sebagai contoh, apabila kita memiliki sebuah negara, kita pakai negara namanya NW lah. Nah, negara ini memiliki penduduk sebanyak 1000, dan pendapatan nasional untuk tahun ini itu ada di angka I think 150 miliar deh. Maka pendapatan per kapitanya adalah pendapatan nasional, yaitu 150 miliar dibagi dengan jumlah penduduk, sama dengan 150 juta rupiah. Nah, yang ada di data ini adalah pendapatan per kapita yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kita perhatikan yang menempati peringkat pertama adalah Luxembourg dengan pendapatan per kapita sebesar $140.000. Dan Amerika merupakan negara ke-9 yang terbanyak yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi, yaitu ada di angka $76.000. Akan tetapi, apakah pendapatan per kapita ini menjamin kebahagiaan? Jadi yang ada di chart tengah ini adalah indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan penduduk ya. Luxembourg tidak masuk ke dalam indeks kebahagiaan yang ada di sini. Singapura juga sama, Irlandia juga sama, Qatar juga sama, Makau juga sama. Nah, Swiss ada. Ya, jadi Swiss juga ada di indeks kebahagiaan penduduk. Uni Emirat Arab sayangnya tidak ada. Norwegia juga ada ya. Norwegia ada di urutan keempat. Amerika Serikat tidak ada. Nah, untuk yang sebelah kanan itu indeks kualitas penduduk. Ya, kualitas penduduk. Australia tidak ada, Swiss ada ya, Norwegia tidak ada, Singapura tidak ada. Oh ya, kita fokus di sebelah sini ya. Selandia Baru tidak ada, Swedia tidak ada, Denmark tidak ada, Belanda tidak ada, Kanada juga tidak ada. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini? Kesimpulannya adalah yang pertama, pendapatan per kapita tidak menjamin kualitas penduduk itu. Ada banyak aspek lain yang membuat kualitas penduduk atau indeks kebahagiaan penduduk seperti ini menjadi lebih tinggi. Dan kesimpulan yang kedua, uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Meskipun apabila kita memiliki uang, maka kita akan merasa nyaman. Akan tetapi, jika kita memiliki uang, bukan berarti kita akan langsung bahagia. Oke. Sekarang Anda sudah siap untuk ulangan harian ekonomi. Terima kasih.